pertama-tama tuh siklusnya nangis, bagian nangis, nah baru ngabarin ke orang tua. Nah orang tua tuh juga sama Pak, jadi kita nangis bareng dah tuh di rumah kan. Nah kirain tetangga ada apa tuh ya, tuh rumah nangis semua isinya. Nah ternyata alhamdulillahnya lolos. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di Podcast 76. Podcast yang selalu siap menemani kalian semua dalam rangka meraih mimpi kalian semua. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kita, oleh kita, untuk kita. Nih dia adalah namanya Cesa. Iya Pak, bener banget Pak. Dan satunya adalah Khairanda. Iya benar. Baik, nanti kita akan ngobrol panjang lebar kali tinggi ya. Namun tidak menjadi volume, tapi tetap aja panjang dan lebar. Mengupas tuntas tentang apa dan bagaimana serta tujuan yang bisa diperoleh dari perjuangan kamu selama ini, gitu ya. Oke. Dan perkenalkan saya dengan Edi Ridho Pamungkas sebagai host pada kesempatan kali ini, dan tentunya akan ada banyak pertanyaan yang wajib kalian jawab, titipan dari para penonton dari Podcast 76 ini. Baik, sebelum mulai marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, senang sekali ya saya bisa menghadirkan kalian semua yang salah satu menjadi yang terbaik dari alumni siswa 76, dan semoga adik-adik kamu dan seluruh masyarakat 76 dan seluruh masyarakat di Indonesia bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Baik, silakan perkenalkan nama dan dulu sekolah di mana, duduk di mana, kelas mana. Oke. Ada guru favoritmu siapa? Ya, pastinya ada dong Pak. Oke, silakan. Diragukan lagi. Oke guys, penonton 76 yang di rumah, perkenalkan ya. Nama saya Syahani Cesa Purnomo, alumni dari 76 Jakarta tahun 2025, lulus kemarin. Dan saya saat ini menjadi mahasiswa baru IPB University dengan prodi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Luar biasa. Baik, terima kasih. Dengan Kak Khairanda. Halo semua, aku Khairanda Kurnia, lulusan SMAN 76 Jakarta angkatan 2025. Aku kelas 125. Sekarang aku jadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia jurusan Geografi. Luar biasa ya. Jadi dari IPB dan dari Universitas Indonesia ya, alhamdulillah ya. Saya secara pribadi mengucapkan selamat dan sukses ya, dan semoga ini bukan akhir dari perjuangan kalian, dan ini adalah awal dari perjuangan kalian, dan semoga kalian bisa meniti itu dan bisa menikmati hasil perjuangannya itu ya. Insya Allah. Baik, tentu pertanyaan pertama yang paling sering muncul itu adalah, bisa nggak diceritakan sedikit awal kamu kelas di mana, masuk, mulai memikirkan untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri itu kapan? Apakah simsalabim lo begitu melihat, oh saya begini, apakah memang sudah disetting, sudah dipersiapkan dari awal, saya ingin masuk ke sini nih? Dan tentu jurusan apa yang tentunya bisa untuk kamu perjuangkan selanjutnya? Silakan dari Kak Khairanda. Kalau aku, karena aku lewat jalur SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, yang ujian lagi, itu awalnya nentuin mau ke Universitas Indonesia dan spesifik ke geografi itu dari kelas 10 sih. Oh, dari kelas 10 ya? Dari kelas 10. Kalau Universitas sendiri, kenapa mutusin ke UI? Itu tadinya juga gak pernah kepikiran sama sekali bakal ke UI, karena gak realistis aja gitu, kayak gak mungkin UI gak sih, ngerasain kayak gitu. Terus sampai waktu itu kampus Goes to Phoenix, ada alumni datang, terus aku dipinjemin jaket kuning UI, terus aku pakai. Oh, berarti ada alumni dari kita yang di UI juga? Ada. Oh, siapa namanya itu? Aku kurang tahu, tapi beda jurusan. Itu waktu kelas 10. Oke, mantap. Kelas 10. Alhamdulillah. Terus abis pakai jaket kuning itu jadi mikir kayak, kenapa nggak dicoba aja dulu? Iya, luar biasa. Terus, dan akhirnya
dan akhirnya ya fix mantap ke UI. Alhamdulillah. Keren banget loh ini loh. Oke, kalau dari saya sih sebelumnya itu nggak kepikiran di IPB University dan lebih terfikirkan ke UGM dengan prodi matematika. Oh, matematika. Iya, soalnya itu dulu tuh suka banget matematika dan merasa matematika itu udah cocok banget buat saya. Tapi setelah saya mikir-mikir dan mempertimbangkan kembali dengan faktor dan alasan yang ada, ternyata ada lagi yang menjadi pilihan saya, yaitu di IPB dengan prodi yang sebelumnya nggak saya sangka-sangka, yaitu ekonomi sumber daya dan lingkungan. Kenapa saya milih jurusan itu? Karena tuh orang-orang mikir kayak itu kan prospek kerjanya sempit gitu, terus juga itu apa namanya ya, ilmunya tuh ilmu-ilmu yang kurang spesifik dan jarang dipakai di masyarakat. Cuma tuh saya mikirnya ya ini kan emang tujuan saya dan saya itu ingin merubah perspektif itu gitu dengan mengubah jurusan itu tuh menjadi suatu jurusan yang bakal diminati ke depannya. Dan saya tuh kan suka banget matematika ya Pak ya, dan saya tuh suka banget alam, saya anak alam banget nih kebetulan nih. Terus saya mikir bagaimana nih cara menyampurkan antara menyambungkan kayak berkesinambungan antara ilmu matematika dengan alam-alam, yaitu ekonomi sumber daya dan lingkungan. Jadi balance gitulah Pak. Luar biasa. Dan semoga apa yang sudah kalian pilih ini tidak menjadi sebuah kemunduran. Maksudnya sebuah kemunduran adalah ya kok saya ngambil ini gitu. Ya aku kenapa nggak bukan jurusan itu gitu. Semoga sudah menjadi mantap dan sudah bisa menjadi matang. Karena sekali lagi ini itu bukan akhir dari perjuangan kamu, tapi adalah awal dari perjuangan kamu, gitu ya. Iya. Oke. Kembali lagi pertanyaannya. Dan kan tadi kan sudah mulai mengetahui ya. Kalau Kak Heranda dari kelas 10, kalau Kak Hani, Kak Cesa. Oke. Agak gimana gitu ya? Kak Hani ya. Soalnya nggak ada yang pernah manggil begitu Bapak, mohon maaf. Kak Cesa ya. Iya. Kan beda ya di kelas 10 sama di kelas 12 ya? Iya, beda banget Pak. Tentu kan kakak-kakak berdua ini kan bukan hanya semata-mata belajar gitu ya. Ada kegiatan sampingan, ikut ekskul lah ya. Ikut A, ikut B, ikut C, bahkan kegiatannya padat kalau nggak salah ya. Pas dari kelas 10 itu ya. Bagaimana cara mengatur? Membagi waktu antara belajar, antara teman, antara circle biasanya sebenarnya. Dan antara yang namanya kegiatan sekolah. Silakan Kak Cesa. Oke, jadi tuh cara saya mengatur waktu belajar tuh dengan cara manajemen waktu Pak, sama bikin to-do list. Jadi tuh habis sekolah kita tuh mau les, mau habis les apa mau ngapain gitu. Terus juga kita tuh harus tahu prioritas antara main, belajar sama ekskul gitu. Jadi tuh kita kalau misal ada waktu main tuh ya kita selingin gitu loh antara main sama bagaimana cara kita belajar sambil main. Dan tentunya tuh kita penting banget yang namanya nemuin pertemanan yang satu visi misi tujuan Pak. Jadi tuh kan enak ya kayak support punya system. Saling mendukung satu sama lain, terus juga bisa diskusi bareng. Dan itu tuh lumayan bermanfaat. Jadi itu emang tergantung diri kita sendiri bagaimana cara ngaturnya biar nggak kebablasan main terus, dan bagaimana lingkungan kita gitu untuk mendukung kita tuh supaya meraih apa yang kita mau gitu ke depannya. Setuju ya. Artinya kita pun perlu support sistem lingkungan yang bisa mengarahkan itu gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Heranda? Aku sebenarnya nggak beda jauh juga dari Cesa. Bikin to-do list juga. Biasanya aku pakai manfaatin aplikasi-aplikasi kayak Google Calendar itu diruntutin. Tapi bedanya kalau Syahani dari Senin ke Jumat, aku per hari. Jadi hari ini mau ngapain, pagi disusun. Lebih detail ya? Iya, to-do listnya ngapain, kan itu ada jamnya, ada remindernya, jadi bisa lebih detail juga. Sama tadi support system juga benar. Cari temen yang bisa main tapi bisa juga diajak belajar. Oke, dari jawabannya ini memang benar-benar ya, udah duduk sebangku. Nggak jadi malu ini Bapak nggak enak dikasih tahu. Connect sistem di antara berdua ya, gitu ya. Oke. Ini juga nggak kalah nanti nih. Masuk dari jalur apa sih? Kalau saya SNBP. Oke, SNBP itu? Kakak? Aku SNBT. Beda, SNBP dan SNBT. Jelaskan apa itu SNBP sama SNBT. Terus langkah dan strateginya bagaimana untuk bisa memperoleh itu?
Oke, silakan Kak Jasa. Oh, saya lagi Pak. Iya. Oke. Ini kayak nggak dikasih nafas ya. Jadi tuh kalau SNBP itu kayak seleksi nasional berbasis prestasi Pak. Oh, prestasi. Jadi tuh oke. saya tuh dari kelas 10 sampai kelas 12 ini usahakan nilai rapot ini menaik Pak, oke, meningkat oke, gitu. oke. Dan kalau bisa ya stabil aja, jangan menurun. Terus Siap. juga dari nilai akademiknya dilihat nih gitu, apa yang paling unggul. Terus juga kamu tuh passionnya di bidang apa, minat bakatnya di mana. Itu tuh penting banget guys, daripada kalian salah jurusan nantinya Iya, itu oke. repot banget kan. Iya, oke. Terus juga selain dari akademiknya, dari prestasinya Pak, Oke. non akademik. Nah kebetulan kan saya punya guru yang mendukung banget ya, baik dari lomba, Oke. terus juga dari kegiatan-kegiatan lainnya tuh Siap. selalu di sharing gitu loh. Dan saya ikut-ikut aja dan Oke. kebetulan alhamdulillah menang terus. Oh, luar biasa. Iya. Oke. Dan Luar biasa. penting banget sih kalau SNBP itu strategi ya guys ya. Iya. Walaupun kalian itu punya univ impian dan jurusan impian di univ itu tuh kalian juga harus mempertimbangkan nih kalau kalian pengen banget SNBP kan juga harus ngelihat track record alumni Iya. di sekolah itu penting Iya. banget. Terus juga yang penting tuh kalian jangan ya ngikutin apa kata temen lah. Nah. Maksudnya milih ini aja, milih itu Iya. aja. Ini kan begini, itu kan begitu. Nah itu jangan banget guys. Kalian tuh harus fokus sama pendirian Iya. kalian. Pengennya ke Nice, sini, nice. Iya. ke sini dan bagaimana cara kalian tuh mikir kayak gimana ya cara bisa SNBP tapi itu tetap jurusannya sesuai apa yang kita mau walaupun Mantap. nggak di univ impian gitu. Good. Terbaik. Iya. Oke, dari Kak Heranda. Kalau aku kan lewat SNBT yang tes lagi, Oke. terus itu tuh ada 7 subtes utama, PKPM, PPU dan bahasa lainnya. Pertama-tama biasanya aku cari yang kelemahan aku di mana nih, kan aku sendiri lemah di matematika. Oke. Jadi Ya. Ini trik ya. iya Oke, triknya. trik. Jadi aku prioritasin di PKPM, tapi bukan berarti yang subtes bahasanya diabaikan Ya. gitu. Jadi memang lebih intens di PKPM aja buat ngedongkrak skor karena kan ini nggak tahu benar apa enggak, Ya. tapi SNBT itu katanya ada pembobotan dan kebetulan Yes. jurusan aku pembobotannya di PKPM. Oke, itu perhatian ya adik-adik kelas ya yang tidak ikut menggunakan SNBT. Ada skor di setiap pertanyaan dan ada bobotnya dan itu mesti diperhatikan tadi tuh kakaknya tuh ya. Karena ngerasa bisa di mana, ngerasa nggak bisa di mana, belum maksimal di mana, itu yang menjadi triknya ya. Dan alhamdulillah berhasil ya. Berhasil. Alhamdulillah. Ini yang nggak kayak unik juga nih. Saat tahu bahwa kalian berhasil, siapakah orang yang pertama kali kalian hubungi? Ini jebakan Ya. banget sih Pak. Siapakah orang yang ekspresif? Percaya, nggak percaya, atau biasa aja, atau ya memang gitu. Karena memang wajar dapat gitu. Silakan Kak Heranda. Kalau aku karena bukan aku yang buka pengumuman, Oke. yang buka pengumuman kebetulan ayah aku, Oke. jadi di screenshot gitu. Terus kebetulan waktu itu pas-pasan sama ngambil SKL di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi HP-nya saya titipin ke teman, terus Ah. saya ditelepon berkali-kali. Tapi nggak saya angkat karena Lagi. iya, terus takut juga. Ini kan nggak tahu hasilnya gimana. Oke. Terus akhirnya beraniin buka WhatsApp, ternyata lolos. Pas lolos juga nggak percaya, saya kira kayak ini bohongan ya. Prank kira gitu ya. Kira Iya, iya. prank. Terus akhirnya saya mutusin buat buka sendiri di Iya. HP. Terus ternyata beneran. Alhamdulillah ya, selamat. Siapa orang yang pertama kali Yang pertama kali kamu kasih tahu saya lulus gitu? nggak ada, saya nggak ngasih tahu siapa. Oh nggak ada. Oke. Oke Kak Cesa. Sepertinya ada sesuatu ini. Iya Pak, kenapa Pak? Siapa? Oke, saat ada pengumuman berhasil, siapa orang yang pertama kali kamu hubungi dan siapakah orang-orang yang memiliki ekspresif lebih? Oke, terutama diri saya sendiri sih Pak. Kamu percaya ya? Iya, pertama-tama tuh siklusnya nangis, Oke. bagian nangis, nah baru ngabarin ke orang tua. orang tua, oke. Nah orang tua tuh juga sama Pak, jadi kita nangis bareng dah tuh di rumah kan. Nah kirain tetangga ada apa tuh ya, tuh rumah nangis semua isinya. Nah ternyata alhamdulillahnya lolos. Oke. Pokoknya tuh orang tua, terus juga guru. Oke. Kadang kan guru kebanyakan yang dekat sama saya kan begitu ya Pak ya. Maksudnya kadang mendukung, kadang gitu. enggak. Iya, pokoknya buat hiburan aja. Iya. Dan itu tuh kata mereka ya alhamdulillah bisa masuk IPB dan gak nyangka sih Pak. Soalnya kan saya emang targetnya bukan di IPB. Ya. Oke. Terus ya ekspresinya apa dari mereka yang kamu dapat informasi tentang lulus? Gak percaya atau ya wajar kan memang selama ini mereka belajar atau
masa sih atau gimana gitu loh? Ada nggak mereka-mereka yang mendapat informasi kemudian memberikan ekspresi lebih? Beragam gak sih? Iya, Berapa? semuanya. Semuanya ada, Pak. Oke. Tergantung orang-orangannya juga sih, Pak. Ada nggak? Ini ya, sesama alumni gimana? Sesama alumni ada nggak? Kan secara umumnya teman-teman kaget apa? Ya biasa aja orang dia mau belajar mati-matian. Iya. Kaget sih. Iya, Kayak kaget. nanya, emang beneran gitu. Iya, terus juga ada yang haru juga. Soalnya kan mereka kan yang melihat perjuangan kita berdua Iya. untuk masuk univ sama jurusan impian ya Pak ya. Apalagi kan teman sekelas paling tahu banget bagaimana getolnya kita di kelas dan bagaimana rajin dan ambisnya kita berdua. Jadinya Iya, mereka iya. lebih ke haru kayak alhamdulillah ternyata perjuangannya gak sia-sia, bisa sampai juga di titik yang kita mau sekarang gitu. Oke, seperti kayak gitu juga. Ya. Oke, baik. Seru ya mendengarkan perjuangan kamu dan tentunya sebentar lagi nih kamu akan tentu gerbang kampus nih ya. Tok 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 permisi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gitu kan? Ya Habib. Ada nggak persiapan yang mesti kamu persiapkan untuk memasuki dunia kampus? Apakah kamu mesti lari-lari dulu gitu ya karena mungkin nanti ada ospek atau mungkin kamu ke Bandung gitu ya, Mbah, saya berikan kuatan mental lo, atau bagaimana nih kamu mensikapi persiapan kamu untuk masuk di dunia kampus? Oke, silakan Kak Heranda. Kalau aku abis lolos pastinya nyiapin berkas-berkas buat Oke. daftar ulang. Terus selesai daftar ulang, santai dulu sebentar karena abis belajar buat SNBT kan. Terus ini planning ke depannya paling cari-cari kebutuhan apa buat Oke. kampus, kayak mungkin laptop, tas atau apapun itu kan pasti ganti kan dari SMA keperluannya. Terus abis itu cari beasiswa, hitung-hitung bisa ngeringanin juga kan biaya. Nice. Oke, adik-adik. Sudah kebayang ya bahwa hari ini mau ini, ke depan mau ini. Oke, Kak Iya, Cisa. siapa? Jadi itu persiapan saya karena saya ngerantau ya Pak Iya. ya. Tentunya saya mencari tempat tinggal Pak. Masa saya Oke. kelentang-kelentung di Oke. masjid gitu kan nggak Iya, mungkin iya, ya. iya. Nah saya nyari tempat tinggal yaitu Oke. saya mendaftarkan diri ke asrama Iya. IPB dan alhamdulillah dapet. Dan Iya. itu tuh ada teman sekamar 2 Iya. orang dan saya bertiga di kamar itu. Terus selain asrama tuh saya juga mempersiapkan kayak soft skill gitu loh Oke. Kak. Saya mulai mempelajari basic Excel atau Oke. nggak belajar bahasa Inggris Oke. dan juga saya tuh memperdalam yang namanya mata kuliah guys. Oke. Nah itu penting Ya. banget basic mata kuliah kan saya Ya. kan ngelihat mata kuliah Ya. saya itu ada Oke. kalkulus, Ya. ada Betul. dan lain sebagainya. Dan itu tuh lumayan susah dan saya mulai Betul. belajar dari sekarang dan itu tuh saya juga disupport sama orang tua saya lebih baik ya udah belajar di rumah aja dan jangan terlalu banyak main walaupun udah lulus, lebih Oke. mempersiapkan ke depannya. Terus juga saya tuh ya apply semua beasiswa gitu loh Oke. Pak. Ya totalnya sekarang ada 10 kalau nggak salah sudah saya apply dan belum ada yang lolos guys. Jadi mohon doanya ya guys Ya, biar oke. lolos gitu. Oke. Udah sih Pak gitu aja ya dan saya ya gitu kayak kebutuhan aja gitu, Siap. kayak perlengkapan kuliah kayak seperti kakak Kairanda Kurnia ini Ya, sama oke. kurang lebih. Siap, mantap, luar biasa. Tentu apa yang kamu harapkan gitu ya. Tentu apa yang kamu programkan. Tidak semuanya 100% terlaksana gitu ya. Nah, pesan saya seandainya pun itu tidak tercapai. Apa yang sudah diprogramkan mau ini mau itu tidak usah kecil hati. Gitu. Tentu ada hikmah dari setiap kejadian yang terjadi pada diri kita. Oke, baik ini ya sampai kita di sesi terakhir kita nih. Ya sedih banget ya Pak. Jadi ya, oke. Sumpah. Ada nggak pesan khusus buat adik-adik kelas kamu yang sedang proses perjuangan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi impian di tengah ramenya medsos, di tengah ramenya sirkelan, sama sibuknya aktivitas belajar baik internal ataupun ekstrakurikuler. Silakan Kak Cesa. Oke, jadi pesan buat adik kelas kita berdua ya nanti ke depannya biar bisa melanjutkan perjuangan kita lagi di SMA 76 Jakarta. Tentunya tuh saya berpesan kalian tuh harus punya target guys. Oke. Kalau kehidupan ini tanpa target tuh ibaratnya kayak kita ngejar hal-hal yang gak ada ujungnya gitu. Oke. Nice, Ya, nice. dan kalian tuh harus benar-benar bisa membagi waktu. Itu penting banget dan kalian jangan menyia-nyiakan waktu di sekolah karena tuh SMA tuh udah semuanya ada guys kalau kalian mau nyari entah itu dari apa namanya ya pertemanannya terus juga akademiknya itu tuh semuanya ada lengkap di situ dan kalian tinggal mengeksplor diri di SMA itu penting banget soalnya tuh kalian tuh bakal kangen nanti guys ya
Terus kalian tuh jangan yang namanya menyepelekan nilai kecil. Soalnya tuh kenapa begitu? Soalnya tuh kita kan hidup di zaman era modern gini ya guys ya. Dan yang paling penting tuh akademik dan non akademik itu tuh harus balance gitu, harus seimbang gitu. Jadi harus memperhatikan semuanya biar bisa mencapai target kalian gitu. Punya target sih guys. Oke, Kak Khairanda, tentu juga itu menjadi bagian penting ya proses perjuangan untuk menembus di perguruan tinggi negeri gitu ya. Artinya pesan kamu yang lebih kepada adik-adik kelas kamu yang saat ini mungkin lebih ke arah dunia gemerlapnya medsos, ada nggak pesan khusus kepada adik-adik kelas kamu untuk bisa tetap konsisten agar perjuangan tersampaikan? Kalau dari segi medsos gitu, kan medsos kegunaannya banyak ya. Oke. Tinggal pinter-pinternya kita aja Nice. pakai gimana. Good. Apalagi kalau buat nyari info, entah itu info buat SNBP, SNBT, jalur-jalur lain atau even beasiswa gitu. Terus cara ngakalinnya itu kalau aku set timer Oke. buat semua sosial media waktu lagi fase ngajar PTN, jadi nggak kebablasan. Jadi pakainya tetap buat tujuan yang benar dalam jangka waktu yang cukup juga. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, terima kasih sobat podcast 76 Phoenix, dan terima kasih kepada kakak kalian yang sudah hadir menemani kami dalam podcast 76. Kepada Kak Cesa dan kepada Khairanda, kami ucapkan sekali lagi selamat dan sukses. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini adalah awal perjuangan kamu, bukan akhir dari perjuangan kamu. Dan namanya awal perjuangan itu baru meniti, belum saya pada puncaknya. Artinya tetap rendah diri, tetap cooling down, tetap menatap ke depan. Depan adalah arah tujuan, belakang adalah arah pembelajaran, dan kiri kanan adalah tempat kamu mendapatkan dukungan. Tentu gantungkan cita-citamu setinggi langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon, kita berdoa, dan kita menyembah, dan tentunya segala arah tujuannya bermuara kepada Tuhan penciptaan kita. Oke guys, selamat siang dan salam podcast 76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.